Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, disusul balasan militer Teheran bukan lagi sekadar episode konflik regional. Penutupan Selat Hormuz, serta evakuasi warga negara asing, dan pembatalan ribuan penerbangan, dan meningkatnya ketegangan di pangkalan-pangkalan militer kawasan menunjukkan bahwa eskalasi telah memasuki fase serius. Yang perlu diingat bahwa dalam konteks eskalasi konflik di Timur Tengah khususnya ya, serangan duet antara Amerika Serikat dengan Israel dalam menyerang Iran itu karena kita melihat Amerika Serikat itu dipimpin oleh Donald Trump itu pasca COVID-19. Pasca COVID-19 itu situasi ekonomi Amerika Serikat itu dan tentunya di dunia di negara-negara yang lain itu tidak sedang baik-baik saja dalam tanda kutip, sehingga tagline Make America Great Again tentu harus dimulai dari sektor ekonomi ketika kondisi lesu dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian mempercepat untuk bisa kondisi ekonominya lebih baik? Nah, dengan latar belakang Trump yang memang pengusaha, dan pengusahanya ada tanda kutip ya, pengusaha gila. Pengusaha sukses ini kan rata-rata dalam tanda kutip gila. Nah, sehingga kita melihat beberapa aksi Donald Trump dalam konteks meningkatkan eskalasi di dunia itu benar-benar gila. Termasuk ketika sudah melakukan perundingan dengan Iran terkait bagaimana kemudian pengayaan nuklir, itu tiba-tiba langsung menyerang, tapi kan menyerangnya dia tidak langsung. Dia menggunakan proksinya yaitu Israel di daerah sana. Nah, sementara kemudian kita melihat aksi sebelum ke Iran, dia melakukan misalkan penangkapan secara bahasanya kayak preman yang kemudian tanpa tanding, ngambil Maduro di Venezuela, kemudian total ada sekitar 8 negara yang diserang oleh Donald Trump di tahun 2020 selama dia memimpin pada periode kedua. Nah, itu kan kemudian menimbulkan pertanyaan. Orang berpikir apakah ini akan perang atau enggak? Enggak. Kalau dalam pandangan saya melihat bagaimana latar belakang Donald Trump, lalu kemudian bagaimana situasi Amerika secara ekonomi, maka yang dilakukan itu sebenarnya dalam tanda kutip ingin perubahan rezim, karena rezim sebelumnya dianggap tidak terlalu pro terhadap kepemimpinan Donald Trump. Nah, dalam konteks itu, aksi-aksi yang begitu luar biasa, kita menjadi memahami kenapa kemudian tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, mayoritas itu mendukung apa yang dilakukan oleh Iran dalam melakukan pembalasan, gitu loh. Sehingga kita melihat bahwa ternyata Donald Trump itu dengan Israel tentunya selalu melakukan apa-apa yang disebut sebagai aksi premanisme tanpa otoritas atau persetujuan PBB sebagai lembaga legal di dunia yang kemudian memberikan otoritas apabila suatu negara dengan kepemimpinan tertentu dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Tetapi karena Donald Trump itu menganggap Amerika Serikat sebagai negara yang superpower, kemudian dia punya proksi yang kemudian punya kemampuan nuklir di daerah Timur Tengah yaitu Israel, maka kemudian dia melakukan aksi itu di sana. Nah, aksi-aksi premanisme inilah yang kemudian mengakumulasi ketidaksukaan publik baik di dunia maupun di Indonesia untuk kemudian bersikap kontra terhadap Donald Trump. That is around 20 to 25 kilometers outside of Jerusalem, about a third of the way between Jerusalem and Tel Aviv. There are at least 9 people who have been killed in that attack. Search operation since this war began. Ketika jalur tersebut terganggu, dampaknya menjalar cepat. Harga minyak dunia bergerak naik. Pasar merespons dengan kepanikan. Negara-negara pengimpor energi menghitung ulang risiko fiskal. Perang di Teluk Persia tidak lagi jauh dari Indonesia. Ia menyentuh langsung struktur ekonomi nasional. Konflik Iran-Israel-AS menjadi lebih dari sekadar rivalitas geopolitik. Ia berubah menjadi variabel ekonomi domestik. Setiap rudal yang diluncurkan di kawasan Teluk membawa konsekuensi berantai bagi negara-negara yang bergantung pada stabilitas energi global, termasuk Indonesia. Dewan Keamanan PBB tampak sulit bergerak efektif di tengah rivalitas kekuatan besar. Secara kritis memang terlalu banyak suara yang tidak mendukung opsi
Indonesia masuk di Board of Peace. Orang sehingga kemudian menyebutnya sebagai Board of War atau kemudian Board of Peace. Tetapi saya ingin melihat, ini mungkin memang langkah tidak adil. Di tengah situasi global pasca COVID-19, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dunia itu mulai mencoba untuk mengarah ke multipolar. Karena multipolar, ada kemudian gerakan-gerakan untuk melakukan de-dolarisasi. Misalkan munculnya BRICS, lalu muncul wacana untuk tidak kemudian menggunakan dolar dalam transaksi di antara anggotanya. Lalu ada wacana juga misalkan di ASEAN untuk menggunakan mata uang yang disepakati di kawasan ASEAN tidak lagi dolar. Lalu yang paling penting seperti yang kemudian kita sebut di awal tadi, Maduro ya di Venezuela itu paling keras dan paling paling eksplisit menyatakan untuk tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi global. Lah, sistem dunia moneter ini kan mau tidak mau yang paling kuat itu kan sistem dolar. Nah, masalahnya ketika dolar ini tidak mau kita pakai, siapa yang siap untuk membackup sistem moneter dunia itu kalau bukan dolar? Itu kenapa kemudian pasca begitu lama perang antara Rusia dengan Ukraine, kita melihat Putin memutuskan untuk kembali ke dolar. Karena even mungkin memang dolarnya itu tidak digantikan, lalu yang mau mengganti dan membackup siapa? Cina belum siap. Iran mungkin mulai muncul, tapi kan kemudian ketika mulai muncul, Amerika sudah mulai melakukan pemotongan lebih awal. Sehingga serangan Amerika ke Iran itu bisa kita baca sebagai, oh ini rezim tidak lagi pro terhadap saya. Maka mau tidak mau seperti Maduro diambil, ditangkap dengan isu internalnya. Lalu kemudian Iran itu kemudian kita tahu turut berduka cita ketika Ayatollah Ali Khomeini kemudian wafat dan gugur di medan perang akibat serangan itu. Maka kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata Indonesia itu memahami persoalan itu. Saya tidak dalam kategori mendukung Prabowo Subianto ya. Tetapi yang harus kita lihat, kalau kemudian Indonesia itu sudah menyatakan bergabung ke BRICS, Amerika bersikap, maka politik bebas aktif harus memasukkan Indonesia pada konteks untuk masuk ke satunya. Karena di BRICS itu kan ada Rusia, ada Cina. Kekuatan di dalam Dewan Keamanan PBB pemegang hak veto. Maka untuk menghindari gejolak yang jauh lebih besar dalam perspektif geopolitik, dalam konteks politik internasional, dalam perspektif politik bebas aktif yang kerap kali tidak dilihat orang, keputusan Indonesia melalui kepemimpinan Prabowo Subianto itu masuk ke Board of Peace itu jangan dilihat kemudian dalam konteks ini loh, coba lihat gabung ke Board of Peace ternyata Amerika dan Israel menyerang Iran. Kan kalkulasinya tidak boleh sesempit itu kan, ada banyak kalkulasi yang harus kita pahami kenapa kemungkinan Indonesia masuk ke Board of Peace. Menurut saya itu dalam konteks balancing. Di satu sisi Indonesia bisa bermain di BRICS, di sisi yang lain kemudian Amerika dan tentu sekutu-sekutu yang pro terhadap Amerika mampu untuk kemudian melakukan balancing. Dan saya memahami dalam konteks politik internasional, dalam konteks pemahaman Prabowo sebagai seorang jenderal yang memahami geopolitik, geostrategi, saya melihat itu sebagai sebuah upaya balancing. Even, saya kasih catatan ya, itu tidak populer. Saya kira itu. Koalisi ad hoc dan langkah sepihak menjadi instrumen yang lebih dominan. Dalam struktur seperti ini, ruang netral semakin sempit. Negara yang ingin menjadi mediator harus mampu menjaga jarak sekaligus memiliki daya tawar. Konflik ini tidak berhenti pada energi dan diplomasi, tetapi juga menjalar ke stabilitas Indo-Pasifik. Ketika Amerika Serikat mengalihkan fokus militernya ke Timur Tengah, keseimbangan kawasan berubah dan China serta Rusia menyesuaikan strategi. Indonesia berada dalam lanskap kompleks, bergantung pada impor energi, menjaga pertumbuhan, sekaligus ingin berperan global. Kendala awal orang kan terlalu banyak melihatnya di permukaan. Jadi antara Indonesia gabung dengan Board of Peace atau tidak misalkan, atau Indonesia misalkan gabung dengan BRICS atau tidak, maka kelakuan Amerika dengan Israel untuk menyerang negara-negara sekitarnya itu kan tetap akan terjadi. Karena yang diserangkan juga tidak hanya misalkan Iran, Palestina, lalu kemudian ke Lebanon. Yang sekarang terbaru kan kemudian ada perang antara
Israel dengan kelompok Hezbollah di Lebanon Selatan. Jadi yang perlu dilihat itu kalau menurut saya bukan kemudian suara-suara yang mencoba untuk membuat Indonesia keluar, tetapi bagaimana upaya pernyataan Prabowo untuk menyatakan dia bisa menjadi mediator adalah, kalau menurut saya Prabowo paham perang antara Israel dengan di backup oleh Amerika menyerang Iran itu tujuannya bukan militer. Even kemudian dia melakukan penyerangan dalam konteks senjata ya, tapi untuk melakukan bahasa yang disebut dengan preemptive. Itu dalam bahasa politik kayak gitu itu berarti rezimnya harus diganti. Maka kan sekarang kita kemudian, walaupun info terbarunya putra tertuanya Ali Khomeini yang kemudian menggantikan, kan kemudian konstelasi atau landscape politik nasionalnya berubah. Nah, berubah ini kan berarti ada upaya atau ada peluang, ada opportunity bagi Amerika dan tentu Israel untuk melakukan intercept dalam politik domestik internalnya Iran. Sehingga ketika mencoba untuk menjadi mediator bisa saja kemudian bermain di bagaimana kemudian Indonesia sampai sekarang kan belum menyatakan sikap terhadap misalkan wafatnya Ali Khomeini dan sebagainya. Tetapi sikapnya yang dilihat adalah sangat hati-hati. Dia berada di titik tengah, yaitu persoalan bahwa Indonesia melihat bahwa ini tidak boleh terjadi, eskalasinya itu harus dihentikan. Jadi pengutukannya itu bermainnya di titik tengah. Itu sebenarnya pernyataan dalam upaya kemudian agar Indonesia bisa masuk untuk menjadi mediator. Mediator itu bukan kemudian harus dibaca bahwa Indonesia kan sudah jadi anggota Board of Peace. Kemudian tapi kan Indonesia juga menjadi anggota BRICS. Atau kemudian Indonesia mencoba untuk memahami sistem politik internasional saat ini itu sudah multipolar, tidak lagi bipolar, tidak lagi monopolar. Jadi tidak unilateral lah. Bahwa kita kemudian ketika melihat bahwa multipolar, maka kemampuan Indonesia untuk misalkan menjadi mediator, kemampuan Indonesia untuk masuk BRICS, kemampuan Indonesia untuk masuk BOP, yang dilihat itu long termnya, bukan short termnya. Bahwa memang ada suara kritis ketika Indonesia mau menjadi mediator, tapi saya kira dalam konteks negara Islam, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Islam di dunia, Indonesia sampai detik ini masih dianggap sebagai titik yang kemudian bisa dianggap sebagai mediator. Saya kira itu. While some Iranians have been celebrating the Ayatollah's death, there has been mourning too. Dressed in black, thousands filled... Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik ini. Secara prinsip, langkah tersebut sejalan dengan tradisi diplomasi Indonesia yang mendorong penyelesaian damai. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada persepsi dan konsistensi posisi. Jika ingin menjadi mediator yang diperhitungkan, Indonesia perlu memastikan bahwa langkah diplomasi tidak dibaca ambigu. Keaktifan di forum keamanan global harus disertai agenda independen yang jelas dan terukur. Tanpa itu, peran Indonesia berisiko terjebak di antara blok-blok kekuatan yang sedang berhadapan. Aim, stability, until a new supreme leader is chosen. Rory Challens, Al Jazeera.